Serangkaian penggalian dana pembelian tanah parkir seluas 9 are dengan harga 5,4 miliar rupiah. Yayasan Masjid Al-Fatah dibantu para donatur menyelenggarakan tablik akbar. Mengusung tema Damai Baliku, tablik akbar kali ini menghadirkan penceramah dari Jakarta, Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ, yang merupakan putra almarhum Ustadz Kondang Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu juga yang tentu menjadi kebanggaan bagi kita bersama seluruh para... Tablik akbar Masjid Al-Fatah Taman Gria Jimbaran dihadiri sekitar 1.500 jamaah yang berasal dari unsur berbagai macam organisasi Islam, diantaranya BKDI Provinsi Bali, MUI Kabupaten Badung, Yayasan Ukhuwah Mushola, dan Masjid Sekuta Selatan, dan segenap jamaah lainnya. Menurut Ketua Panitia Tablik Akbar Haji Sahuri, tema Damai Baliku dipilih karena Pulau Bali merupakan contoh nasional, tempat keberagaman bisa terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, seluruh umat Islam yang ada di Pulau Bali pun harus pula ikut serta menjaga dan merawat keberagaman tersebut. Selain ceramah, Tablik Akbar kali ini diisi pula dengan kegiatan amal penggalangan dana yang nantinya diperuntukkan bagi pembebasan lahan parkir 9 are bernilai 5,4 miliar rupiah. Harapan dan target pada malam hari ini adalah untuk kita bersosial, mengingatkan kita kepada kematian, bahwa apa yang kita berbuat nanti, kalau kita berbuat kebaikan, tentu kebaikan itu adalah untuk modal diri kita sendiri. Mudah-mudahan masyarakat muslim yang ada di Pulau Bali, khususnya yang ada di Kabupaten Badung ini, sadar akan kemanfaatan kita sebagai umat untuk umat. Sementara itu, Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ yang didaulat sebagai penceramah dalam Tablik Akbar Masjid Al-Fatah Taman Gria Jimbaran. Dalam ceramahnya, penceramah berpesan agar seluruh umat Islam di Bali hendaknya jangan cuma memperingati Maulid Nabi dan mengadakan pengajian Tablik Akbar setiap tahun, kemudian terjebak dalam rutinitas. Semestinya, umat Muslim menebarkan nilai-nilai kebaikan sesuai ajaran Islam karena hal tersebut yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pada malam diadakannya Tablik Akbar tersebut, umat Muslim semakin cinta pada baginda Nabi, serta mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan tanpa harus pilih kasih dan pandang bulu kepada seluruh makhluk di alam semesta, karena semua ingin baginda Nabi Muhammad menjadi nabi-nabi yang rahmatan lil alamin. Umat Muslim pun harus menjadi umat yang rahmatan lil alamin juga, dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh makhluk Allah di alam semesta. Panitia pun dinilai tepat dengan memilih tagline Damai Baliku, karena memang inilah ajaran Islam adalah agama yang damai. Ajaran baginda Nabi Muhammad menganjurkan agar seluruh umat Islam selalu menebarkan kebaikan, cinta kasih kepada seluruh makhluk Allah di alam semesta. Kegiatan amal malam ini cukup luar biasa antusiasnya. Saya bangga dan terharu karena begitu spontan jamaah Masjid Al-Fatah ingin sekali membuktikan bahwa dirinya bukan cuma pecinta baginda Nabi, tapi kelak di akhirat mudah-mudahan semua diaku sebagai umat baginda Nabi dengan berlomba-lomba mengejar amal-amal kebaikan di alam dunia. Satu contoh, Masjid Al-Fatah mengadakan penggalangan dana, dan alhamdulillah dana yang terkumpul malam ini dari jamaah Masjid Al-Fatah begitu sangat fantastis dan luar biasa. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus, dan teruskan semangat, mau berbuat, mau berjuang seperti ini. Berkaitan dengan kegiatan penggalian dana, Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ melelang songkok dan sorbannya. Songkok berhasil terjual dengan harga 7 juta rupiah, sementara sorban berhasil terjual dengan harga 6 juta rupiah. Bukan itu saja, pihak panitia Tablik Akbar menggelar pula lelang per kapling tanah parkir yang per kaplingnya dihargai 400 ribu rupiah. Terlihat antusias dan keikhlasan ribuan jamaah dengan berbondong-bondong membeli kaplingan tersebut. Dari semua proses lelang tersebut, panitia Tablik Akbar berhasil menghimpun dana sebesar 86 juta rupiah. Gung Krisna, Bali TV.